Perkenalkan, nama saya Afrida Yanti Sitorus dengan NIM 2502011186 dari Prodi Manajemen Unit 6. Saya dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan dengan materi perilaku etis dalam melakukan interaksi baik dalam tim maupun kolaborasi antar organisasi. Di sini saya akan menjelaskan pada slide ke-6, yaitu strategi praktis untuk tim dan kolaborasi. Baik, yang pertama mari kita bahas tim. Di dalam tim ada 3 langkah utama, yaitu yang pertama buat tim charter atau piagam tim. Artinya, bayangkan nih kita membentuk sebuah tim proyek. Sebelum kita memulai coding, desain, atau riset, kita harus membuat tim charternya dulu. Ini bukan dokumen formal yang ribet, tapi kesepakatan bersama tentang yang pertama, nilai inti apa yang kita pegang. Misalnya, jujur tepat waktu, saling bantu. Yang kedua, aturan komunikasi. Kita pakai WhatsApp atau Slack. Jam berapa boleh chat? Apa respon maksimal 24 jam? Yang ketiga, dan yang penting, konsekuensi jika ada yang melanggar, bukan untuk menghukum, tapi agar semua sadar tanggung jawab. Contohnya nih, kalau ada anggota yang sering telat kirim tugas, maka sesuai charter, dia harus minta maaf dan ganti rugi dengan bantu bagian lain. Langkah yang kedua, gunakan uji etika sebelum bertindak. Artinya, sebelum anggota tim mengambil keputusan, terutama yang sensitif, coba lakukan 3 uji etika ini, yaitu uji publisitas, uji cermin, uji universal. Uji publisitas itu seperti, maukah tindakan ini jadi berita utama besok? Kalau jawabannya tidak, mungkin itu bukan ide bagus. Yang kedua, uji cermin. Itu seperti, bisakah saya bangga lihat diri sendiri di cermin setelah melakukan ini? Jika tidak, jangan dilakukan. Yang ketiga, uji universal. Seperti, bagaimana jika semua orang melakukan hal ini? Kalau hasilnya kos, berarti itu bukan solusi berkelanjutan. Langkah yang ketiga, ada feedback rutin. Artinya, jangan tunggu akhir tahun atau akhir proyek untuk kasih feedback. Berikan umpan balik konstruktif secara berkala. Kenapa? Karena feedback yang ditumpuk jadi bom waktu. Orang jadi defensif, marah, atau malah putus asa. Tapi kalau diberikan rutin, kecil-kecil, dan spesifik, maka perbaikan bisa terjadi tanpa drama. Yang kedua, mari kita bahas kolaborasi. Dalam kolaborasi ada 5 poin. Yang pertama, ada buat collaboration charter atau piagam kolaborasi. Artinya, sama seperti tim charter, tetapi collaboration charter lebih detail. Sebelum kita mulai kolaborasi, kita sepakati dulu siapa yang punya otoritas memutuskan apa, bagaimana cara menyelesaikan konflik, apakah lewat diskusi langsung atau eskalasi ke atasan. Dan yang paling penting, apa definisi selesai bagi masing-masing pihak. Karena kadang bagi tim A selesai, deliver draft, bagi tim B selesai, approved by client. Tanpa ini, kolaborasi bakal berantakan karena ekspektasi tidak sejalan. Poin yang kedua, transparansi informasi sejak awal. Artinya, jangan sembunyikan agenda tersembunyi atau hidden agenda. Bagikan konteks batasan dan KPI masing-masing divisi sejak hari pertama. Contohnya nih, tim marketing bilang, kami butuh campaign. Ini launching minggu depan karena ada event besar-besaran. Tim production bilang, kami butuh 5 hari untuk produksi. Jadi deadline realistisnya hari ke-7. Dengan transparansi, semua bisa adjust, bukan saling menyalahkan nanti. Poin yang ketiga, ada protokol komunikasi terpadu. Artinya, tentukan dulu satu saluran komunikasi resmi, misalnya Slack channel khusus, email group, atau Trello board. Jangan sampai informasi tersebar di 5 tempat berbeda ini, yaitu WhatsApp pribadi, email, Zoom, Google Docs. Kenapa? Agar tidak ada informasi yang terfragmentasi atau bisik-bisik. Semua orang mengakses sumber yang sama, sehingga tidak ada lagi cerita saya tidak tahu soal itu. Poin yang keempat, ada mekanisme eskalasi konflik yang jelas.
Artinya, konflik itu wajar. Yang bahaya adalah konflik yang dibiarkan mengendap. Jadi, mari kita sepakati langkah-langkah eskalasi, yaitu diskusi langsung antara kedua pihak. Jika deadlock, libatkan manajer proyek. Jika masih belum selesai, eskalasi ke sponsor eksekutif. Jangan biarkan konflik jadi rahasia umum yang merusak suasana tim. Selesaikan dengan cepat, jelas, dan profesional. Yang terakhir, poin kelima, yaitu perayaan kemenangan bersama. Artinya, secara proaktif, sebutkan nama mitra kolaborasi dalam laporan sukses. Pastikan kredit dibagi secara visual dan verbal. Misalnya, proyek ini berhasil berkat kerjasama luar biasa antara tim desain dan tim marketing. Kenapa? Karena orang bekerja lebih keras ketika merasa dihargai. Dan kolaborasi yang baik bukan hanya soal hasil, tapi juga soal hubungan jangka panjang. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.